ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada di akhir dari pembahasan ini. Ibu-ibu nih sini lah. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan sampai kepada akhir pembahasan. Ya kan, kalau semalam kita, kalau tadi sebelum ini kita telah belajar bagaimana mengasuh dan mendidik anak dengan baik tanpa harus memberikan perlakuan kasar kalau dia melakukan hal yang buruk, ya kan. Boleh nggak kita mencubit atau memukul anak kita? Boleh. Boleh nggak kita memarahi? Boleh. Nah, itu ya. Nasihati. Nasihati ya, nasihat. Marahi nggak boleh, cuma harus dinasihati. Baik, untuk yang ini, kayak tadi telah kita pelajari juga kan, bahwa ini dia cara meningkatkan perilaku baik. Jadi ada caranya Bu Ibu untuk meningkatkan perilaku baik bagi anak. Itu yang pertama apa Bu? Baik bacain. Memuji dan perilaku baik anak. Ya, memuji. Jadi kalau misalnya anak kayak tadi ya, yang telah kita sebutkan tadi, kalau memuji anak apabila dia lagi melakukan perbuatan yang baik. Kemudian apalagi di bawah Bu, beri apa Bu? Yang di bawah. memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah, ada juga kalanya kan seperti yang kita jelaskan tadi, kita memberikan penghargaan semacam hadiah tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu apa, yang penting dia itu merasa dihargai ketika kita memberikan penghargaan kepada dia ketika dia melaksanakan perbuatan yang baik seperti itu. Agar apa? Agar dia nanti tumbuh menjadi orang yang terbiasa berbuat baik. Oke Bu? Oke. Kira-kira paham kan Bu? Paham. Kayaknya ibu-ibu ini agak ini, apa namanya, agak kaku. Coba kita tepuk P2K2 dulu ya Bu. Udah hafal kan Bu? Sudah. Oke ya, kita mulai ya Bu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu. Kemudian ada apa lagi? Kemudian coba dilihat yang ini, dampak negatif kekerasan pada anak. Apa aja dampak negatifnya? Dampak fisik, ya kan? Kalau misalnya ada orang tua yang memukul secara fisik, nanti anak-anak itu berubah menjadi pemarah, ya kan? Terus dia agresif, dia ini apa namanya, dalam pergaulan dia sering agresif, sering juga dia memukul, karena memukul orang itu merasa dia itu biasa untuk memukul orang. Kemudian dia akan tumbuh menjadi tidak percaya diri dan sulit dia berkonsentrasi belajar. Nah itu dia dampak kekerasan fisik, inilah dampak negatifnya. Kemudian kalau yang itu kan cara mengurangi perilaku buruk anak di bawah 2 tahun. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, membuat lingkungan dia itu aman, membatasi anak menonton TV. Jadi perlu kan Bu, kita membatasi anak-anak itu menonton TV. Kemudian mengalihkan perhatian anak. Nah kalau misalnya anak nangis atau rewel, kita harus pandai mengalihkan perhatian dia. Kemudian kita harus mampu menjelaskan akibat perilaku buruk yang telah dilakukan anak. Misalnya anak, tadi yang saya contohkan di awal Bu, misalnya anak berbuat buruk, kita terangkan kepada anak bahwa inilah dampak buruknya kalau dia melakukan seperti itu. Kemudian yang ini cara mengurangi perilaku buruk anak umur 2 sampai 8 tahun, menjelaskan akibat buruk dari perilaku dia. Kemudian membuat aturan bersama. Jadi kita sepakati aturan bersama anak-anak kita. Sama-sama kita menyusun peraturan untuk dia seperti itu. Kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan anak, kita jangan langsung marah-marah. Kita jangan langsung jangan langsung membuat anak itu menjadi benci sama kita, karena kita asal ada masalah sama anak kita langsung memarahi. Kita harus membutuhkan waktu untuk merenungi kesalahan, kemudian mengajukan tindakan yang tidak berbahaya
dan untuk menarik perhatian saja. Nah, seperti itulah yang telah kita pelajari bersama. Ibu-ibu ingat juga nanti pertemuan selanjutnya buku pintarnya udah sama ibu kan, buku pintarnya kan. Nah, nanti bawa kembali ya buku pintarnya agar nanti jangan belajarnya jangan di sini aja bu, buku pintar itu dibaca di rumah ya bu. Jelas kan bu? Jelas. Oke. Nah ini itu juga nanti ibu-ibu bisa lihat sendiri bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, membuat pengalaman bagi anak. Yang mana tuh? Ini, oh ya yang ini. Cara mengurangi perilaku buruk anak di usia remaja. Nah ini kan pertama kali kan 2 sampai 8 tahun. Ini 2 tahun, yang ini usia remaja. Remaja itu kan SMP ke SMA kan bu. Jadi dia agak sedikit mampu berpikir. Jadi menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Kalau dia lagi melakukan perilaku yang buruk, maka kita kasih peringatan yang bagus-bagus, yang jelas kepada dia. Kemudian meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Kemudian memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi anak yang di usia remaja ini kita sedikit memberikan kebebasan kepada mereka, tetapi kebebasan yang dibatasi. Kita tetap mengontrolnya, kita tetap mengawasi perkembangannya di luar rumah kita. Kira-kira paham bu? Ada pertanyaan bu? Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Ada ya bu? Kira-kira ada nggak kira-kira kendala ibu-ibu untuk melakukan yang di rumah? Mana Pak? Nah kalau bandel kali bu, ya kita tetap lakukan pendekatan secara lembut, kemudian nanti perlu juga kita lakukan dulu tahapan-tahapan yang seperti ini. Misalnya di anak remaja, lakukan tahapan seperti itu. Kalau tidak bisa juga, memang harus kita banyak-banyak konsultasi sama orang yang lebih paham seperti itu. Cuma kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari bukan teori ini. Jadi perlu juga nanti ada orang yang berpengalaman di dalam mengasuh anak seperti itu. Ada yang lain bu? Ya. Kalau sudah bersedia kan ibu-ibu mempraktekannya di rumah? Sudah kan? Nah, jadi setelah pertemuan ini ibu-ibu bisa bisa membayangkan tuh bagaimana tindakan yang seharusnya ibu buat untuk anak ibu sesuai dengan umurnya yang seperti yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih ibu-ibu atas kesediaan ibu-ibu ini untuk hadir di sini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada ya? Itu aja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa di bulan depan dalam sesi juga di modul pengasuhan dan pendidikan anak, atau kita akan masuk di modul yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.